apa lagi sih yang harus saya lakuin supaya Oma bisa berubah pikiran? Kapan Oma sadar kalau saya udah dewasa, Oma? Saya bisa bertanggung jawab dan saya berhak memutuskan keputusan untuk diri saya sendiri. Pangeran pasti belum sadar kalau teleponnya belum dimatiin. Aku harusnya nggak perlu dengerin percakapan Pangeran sama Oma, karena ini kan urusan pribadi mereka. Tapi aku penasaran banget. Saya berharap Oma sadar bahwa apapun yang Oma lakukan, saya nggak akan berubah pikiran, Oma. Saya mencintai Putri dengan segenap hati saya. Dan saya akan segera menikahi Putri. Kali ini kamu harus mendengarkan kata-kata Oma. Oma ternyata minta Pangeran dengerin semua permintaan Oma, karena Oma nggak mau dibantah. Tapi Pangeran tetap aja bersikeras. Apa maksud Oma ya pengen misahin aku sama Pangeran? Padahal aku masih pengen dengar soal Oma yang lagi ngomongin aku tadi. Aku jadi kepikiran deh sama Oma. Kenapa ya? Oma masih belum bisa restuin hubungan aku sama Pangeran. Apa Oma masih belum bisa luluh? Apa semua yang udah aku coba lakuin buat ambil hatinya Oma itu masih kurang? Atau jangan-jangan ada sesuatu tentang aku yang bikin Oma jadi gak bisa restuin hubungan aku sama Pangeran. Suami, padahal tadi lagi seru-serunya tuh mereka yang lagi ada di kedai. Tapi kamu malah nyuruh kita buat pulang. Aku jadi nggak tahu kan tuh gimana keadaan si Mel, Tristan sama Maura. Udahlah sayang, lagian juga itu bukan urusan kita kok. Jadi aku saranin mending kita berdua itu nggak usah ikut campur ya. Ya kecuali Tristan sama Mel itu cerita sendiri ke kita dan minta saran dari kita kayak gimana. Ya tapi masalahnya kan si Maura itu nekat banget orangnya, Suami. Kamu tahu kan gimana dia tuh bisa bikin insecure orang lain? Aduh, bahaya nggak sih tuh? Iya, aku tahu Maura itu emang bahaya. Tapi baik lagi apa kataku bilang, itu bukan urusan kita sayang. Ya ampun Suami, kamu tuh cuek banget sih jadi orang. Ya justru aku tuh kayak gini pengennya tuh prioritasin kamu sayang. Prioritasin Debay juga. Karena aku sebagai suami kamu ini, gimana caranya harus bisa ngatur mood kamu supaya nggak naik turun. Dengan cara apa? Dengan cara nyegah kamu supaya nggak stres. Kamu mau kan dengerin aku? Ya udah deh, iya aku pasti dengerin kamu. Tapi kamu harus janji sama aku ya, kalau misalnya mereka butuh bantuan kita harus ya bantuin mereka, oke? Iya sayang, janji, tenang aja. Masa aku diem-diem doang. Oke. Mel, aku mau minta maaf sama kamu. Sorry for what? Ya saya tahu kamu pasti nggak suka saya kerja di kedainya Tristan kan. Saya mohon banget kamu jangan mikir macam-macam, karena saya benar-benar butuh pekerjaan. Maura paling jago playing victim. Gua harap Mel gak kepancing sama omongannya Maura. Gue sebenarnya males banget ngadepin Maura. Tapi gue harus tenang. Kalau gue emosi dan nunjukin gue gak suka, Maura pasti makin gede kepala. Mel, saya pasti akan berusaha profesional. Jadi kamu gak usah khawatir ya.
Saya bisa nebak kamu ada di sini. Apalagi sekarang Tristan udah comeback ke kedai sejuk. Sorry Ki, aku... It's okay, Mel. Saya nggak masalahin semua itu. Berarti nggak masalah juga dong kalau saya nyusul kamu ke sini. Terus kamu juga ngapain di sini? Kamu sengaja ngikutin Tristan supaya kamu bisa deket terus sama Tristan. Bisa nggak lu jaga omongan lu? Jangan bikin suasana panas atau rusuh. Ngerti nggak lu? Kalau misalkan omongan gue nggak benar, ngapain lo mesti panas? Ngapain mesti rusuh? Santai aja kali. Kecuali omongan gue emang benar. Kalau lu nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut campur. Diem lu. Gak usah nyolot kali. Slow, santai aja. Ini udah kesekian kalinya saya ribut sama Oma. Tapi ini yang paling parah. Karena Oma beneran tegas dan gak mau dibantah sama sekali. Oma bahkan bilang kalau saya bisa aja kayak Maura yang harus keluar dari rumah ini dan dianggap sebagai keluarga lagi sama Oma. Oma gak pernah tahu kalau saya sama sekali gak peduli kehilangan materi. Dulu Papa juga pernah ngusir saya, dan saya bisa bertahan karena Putri adalah orang yang selalu dampingin saya, di saat senang ataupun susah. Selama saya masih punya Putri, saya nggak akan pernah takut ngadepin apapun. HP saya mati lagi. Dari tadi pas saya ngobrol sama Oma, Putri dengar nggak ya pembicaraan saya? Karena sebelum HP saya mati, saya inget banget, saya belum end call saya sama Putri. HP saya lowbat, pantas saja HP saya mati. Tapi sebelum handphone saya mati, apa Putri dengar pembicaraan saya sama Oma? Kalau Putri emang sempat dengar, sejauh apa ya Putri dengar? Karena saya nggak mau kalau Putri sampai kepikiran, apalagi sampai dia sedih.